Itulah Wahabi, akidahnya sesat, bukan akidah salaf, miskin ulama. Agar mereka dipercaya oleh umat dan memiliki banyak pengikut, maka mereka memiliki banyak cara, diantaranya mendistorsi dan mengubah kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikut ini bukti-bukti nyatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim. Sekte Wahabi adalah sebuah sekte syaitoni. Sekte ini dirintis atau didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan akan melakukan apa saja untuk menggaet pengikut. Misalnya berdusta, memelintir pendapat ulama, bahkan memalsukan pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah kenapa Mimin menyebutnya sebagai sekte syaitoni, karena perilakunya sama dengan setan. Itulah Wahabi, tidak segan-segan memalsukan kitab-kitab para ulama. Meski demikian, mereka mengaku paling sunnah dan paling pengikut Nabi. Yang benar adalah mereka paling rajin dan paling cinta pada sunnah pendiri Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau memang ajaran mereka benar, seharusnya tidak perlu berdusta, tidak perlu memelintir pendapat ulama dan memalsukan kitab ulama. Berdusta, memelintir pendapat ulama dan memalsukan kitab ulama adalah perilaku setan. Apa ada bukti bahwa Ustadz Wahabi berdusta? Sebagian sudah kami bahas di konten sebelumnya dengan cover-cover sebagaimana berikut. Untuk saat ini, Mimin akan fokus membongkar pemalsuan Wahabi terhadap kitab-kitab para ulama. Menurut Kiai Muhammad Tobari dalam maqalah singkatnya, sekitar ada 300 kitab yang diubah atau dipalsukan oleh Salafi Wahabi. Di antara kitab-kitab itu adalah Al-Ibanah, Tafsir Ruhul Ma'ani, Tafsir Al-Kasyaf, dan Hasyiyah Sawi. Lalu bagaimana Wahabi mengubahnya? Di antaranya dengan mengubah redaksinya, yakni redaksi yang ada di dalam kitab tersebut diubah sehingga sama dengan faham Wahabi yang asalnya berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian menjadi faham Wahabi. Cara yang kedua, Wahabi memberi komentar atau taklikot di bawah redaksi kitab ulama Aswaja. Komentar-komentar itu berisi bahwa redaksi kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut tidak benar karena bertentangan dengan syariat. Tentu yang dimaksud syariat di sini adalah syariat versi Wahabi. Berikut ini bukti-bukti Wahabi mendistorsi atau mengubah kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Wahabi memalsukan kitab Nihayatul Qaul Al-Mufid fi Ilmi Tajwid. Di dalam muqaddimahnya, pengarang kitab ini menjelaskan tentang dirinya bahwa beliau lahir di Al-Juraisi dan madhabnya Syafi'i dan thariqahnya adalah Syadzili. Redaksinya adalah Al-Juraisi Maulidan, di Al-Juraisi tempat lahirnya, Wasyafi'i madhaban, dan Syafi'i madhabnya, Asyadzili thariqatan, dan Asyadzili thariqahnya. Tetapi di kitab yang kedua, kata-kata Asyadzili thariqatan tidak ada, dibuang oleh Salafi Wahabi karena menurut mereka thariqah adalah sesat dan menyesatkan atau bid'ah karena tidak ada di masa Nabi. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, thariqah adalah sah-sah saja karena thariqah merupakan pengamalan dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab selanjutnya adalah pengubahan atau tahrif kitab Nazm Al-Jurmiyah. Kitab Al-Jurmiyah adalah kitab nahwu milik ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian oleh Salafi Wahabi dirubah redaksinya. Di dalam kitab ini ada kata bijahi Ahmad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad.
lalu oleh Wahabi diubah menjadi bihubbi Ahmad, dengan cinta Nabi Muhammad. Berdoa dengan menggunakan kata bijahi Ahmad adalah bentuk tawassul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemudian oleh Wahabi dihapus dan diganti dengan bihubbi Ahmad karena menurut Wahabi bijahi Ahmad adalah bid'ah, tidak diajarkan oleh Nabi dan tidak ada di dalam ajaran syariat. Jika demikian, seharusnya Wahabi mengarang kitab nahwu sendiri, nggak usah make kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian diubah kalimat-kalimatnya. Tapi ya namanya juga Wahabi, kalau Wahabi ngarang kitab siapa yang mau make kitab nahwunya? Selanjutnya adalah kitab Jami' As-Shaghir karya Imam As-Suyuti. Judul lengkap kitab ini adalah Jami'ul Ahadits Al-Jami' As-Shaghir wa Zawaiduh. Kemudian Syekh Albani mengarang kitab yang mirip dengan judul Sahih Al-Jami' As-Shaghir wa Ziyadatuh. Syekh Albani mengaku bahwa karangannya menyempurnakan karya Imam As-Suyuti tersebut. Tetapi isinya ada perbedaan. Di dalam kitab Imam As-Suyuti tersebut asyhadu anna sayyidana Muhammadan menggunakan kata sayyidana, sedangkan dalam kitab Albani langsung menggunakan asyhadu anna Muhammadan tanpa sayyidina. Hal ini karena menurut Wahabi kata sayyidina adalah tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah kitab Hasyiyah As-Sawi, yaitu kitab yang menjelaskan tentang tafsir Al-Jalalain. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada ayat yang turun untuk Khawarij. Lalu Syekh Sawi, pengarang kitab ini, menjelaskan bahwa Khawarij di masa beliau adalah seseorang atau kelompok faham yang ada di tanah Hijaz yang disebut dengan Wahabi. Kemudian penjelasan ini oleh Wahabi dihapus dan dibuang. Selanjutnya adalah pengubahan atau tahrif kitab Aqidah As-Salaf wa Ashabil Hadis karya Syekh As-Sabuni. Di dalam kitab ini Syekh As-Sabuni menjelaskan bahwa suatu ketika beliau berangkat menuju Baitullah atau Mekah dan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya adalah ila Baitillahil Haram wa ziyarati qabri nabihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala ashabihil kiram. Kemudian kitab ini dicetak oleh percetakan Salafi Wahabi dan kata qabri diganti menjadi masjidi. Redaksinya menjadi mutawajjihan ila baitillahil haram wa ziyarati masjidi nabiyihi. Tentu pengertiannya sangat berbeda. Yang pertama yang berasal asli dari penulis bahwa penulisnya berangkat menuju Baitullah dan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi oleh Salafi Wahabi kemudian diubah menjadi ke Baitullah dan ke Masjid Nabawi. Hal ini karena menurut Salafi Wahabi ziarah kubur walaupun itu kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak boleh. Tentu masih banyak lagi kitab-kitab yang diubah oleh Salafi Wahabi sampai ratusan, bahkan ada yang mengatakan 300-an. Itulah Wahabi, akidahnya sesat menyesatkan, bukan akidah ulama salaf. Miskin ulama Wahabi yang paling tua yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Sebelum Ibnu Taimiyah tidak ada ulama yang benar-benar ulama yang berpendapat seperti pendapat Wahabi. Makanya Wahabi itu miskin ulama, dan agar mendapat pengikut yang banyak mereka mendistorsi, memalsukan kitab-kitab para ulama, bahkan memalsukan pendapat-pendapat ulama yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz Wahabi tidak sama dengan apa yang ada di dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhir, Wahabi itu mengaku paling sunnah, paling Islam, tapi untuk memasarkan akidah mereka menggunakan perilaku setan, yaitu dengan cara mendistorsi, mengubah pendapat-pendapat ulama yang ada di dalam kitab mereka. Oke, terima kasih sahabat-sahabat muslim atas supportnya. Dari saya, kelebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.